kan pasar baru bagi pelaku bisnis. Nah, yang menarik ketika seperti juga yang dialami oleh kawan-kawan UKAS ini, ketika pandemi terjadi penurunan, tapi juga ada sisi positif mereka yang awalnya bisnisnya dilakukan secara offline, kemudian masuk ke online, eee, bukan saja bisa meneruskan, transaksi, juga ada beberapa yang justru berhasil memperluas pasarnya karena menggunakan, eee teknologi, digital. Kemudian diperkirakan pada 2022, 10% PDB global datang dari ekonomi digital. Semakin penting peran, peran menjadi semakin penting peran ekonomi digital. Kita bisa bayangkan kalau 60% PDB global datang dari ekonomi digital, artinya kalau tidak segera beradaptasi dengan perubahan itu, maka kita akan, banyak tertinggal. Kemudian kalau kita melihat tumbuh dari 36% tahun 2014 menjadi pada 2018. Dan saya yakin ini kan data sampai 2018, 2000 masuki 2019 pasti ada peningkatan setelah, Covid, masuk. Pengalaman kawan-kawan UKM kan yang tadinya tidak mengenal, transaksi lewat, kemudian setelah Covid, nah cuma sayang, dapat data untuk 10 kira-kira penetrasi tumbuhnya apakah, gitu ya. Kemudian menyaksikan bahwa rata-rata kecepatan koneksi internet meningkat dari 2,8 Mbps 2015 jadi 11. Nah, artinya bahwa, dengan infrastruktur yang baik, maka kalau kita memasuki, ranah digital untuk bisnis, itu infrastrukturnya sudah memungkinkan. Menarik adalah e-commerce itu berada di pusat industri digital Indonesia, dari nilai industri keseluruhan pada 2019 dan diprediksi akan mendominasi 60% sektor digital pada 2025. Dengan angka ini, catatan untuk kawan-kawan UKM adalah kalau 2000 kalau tahun-tahun ke depan akan diprediksi, eee, indu apa, eee, itu mendominasi hingga kalau kita, diletakkan dalam kepentingan bisnis, maka kita harus, itu, harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Setelah Covid, pola belanja orang sudah berubah. Orang punya punya pengalaman baru bagaimana belanja yang selama ini dilakukan secara offline. Poin pentingnya, apa yang diprediksi harus direspon oleh untuk mempersiapkan kira-kira apa saja yang dibutuhkan menghadapi satu era di mana ekonomi itu semakin terdigitalisasi. Nah, terus hal kedua yang menarik juga adalah Indonesia memimpin ledakan e-commerce di Asia Tenggara, menghasilkan PDB sekitar 1,0 triliun pada 2018 dan, garis bawahi bahwa ekonomi Indonesia di Asia Tenggara. Ini bisa dipahami karena penduduk, besar, jumlah Indonesia itu, besar. Artinya kebutuhan orang terhadap barang, kebutuhan orang terhadap fashion itu jauh kan negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian, yang menarik juga sektor itu berhasil menarik investasi paling ke negara Asia Tenggara. Ini juga bisa dipahami terkait dengan besar. Kita bisa menyaksikan beberapa Mars, yang ada di Indonesia dan lahir dari Indonesia. Pasarnya kalau kita bicara, Indonesia tidak akan kekurangan pembeli karena jumlah penduduknya yang besar. Ini adalah beberapa fakta yang untuk dicatat oleh kita, mengapa saya kemukakan gambaran apa yang akan terjadi. Sebetulnya ke depan ya kita bicara bukan 5-10 tahun lagi, bicara mulai dari hari ini gitu. Apa yang, perubahan itu berjalan setiap hari, bahkan mungkin tanpa, kita sadari. Nah,
mengetahui informasi seperti ini, maka kita apa hal yang harus dipersiapkan untuk merespon bisnis kita bisa tetap bertahan dalam perubahan yang terjadi. Yang lain adalah saya masih bagus, Ongki. Agak terputus-putus sedikit, Mas. Ini memang agak tidak stabil. Ya, sama Ya. di sini juga kurang stabil jaringan nih. Makanya dari tadi saya error mulu. Oke. Buat kawan kalau misalnya ada gangguan, tolong kabari ya, biar tahu apakah masih terkoneksi atau tidak. Oke. Nah, ini 70% pendapatan e-commerce berasal dari Jabodetabek dan Surabaya. Nah, ini menarik, di kota besar bahwa pengguna e-commerce, artinya orang belanja orang yang belanjakan dari kota besar Jabodetabek dan Surabaya. Pada 2022 ini prediksi yang disampaikan oleh Sipro bahwa 50% dari total pendapatan e-commerce dihasilkan dari daerah pedesaan dan daerah infrastruktur yang juga terus dikembangkan di luar Pulau Jawa. Semakin baik infrastruktur untuk internet, maka akan memberi peluang untuk meluaskan pasar untuk kawan-kawan yang bisnis ya. Kemudian e-commerce telah menjadi kekuatan utama dalam mendorong pasar keseluruhan. Nah, yang penting untuk dicatat bahwa industri utama yang memegang pangsa terbesar di dalam e-commerce ini antara lain elektronik dan fashion. Jadi kalau kita perhatikan sejak COVID misalnya, walaupun si penjualan fashion itu menurun, kemudian membaik. Nanti Mbak akan ulas, ada satu laporan dari Analytics tentang ada 10 brand yang mereka analisis bagaimana mereka menjalankan bisnis di selama masa awal pandemi sampai sekarang. Ya. Ini fashion ini menarik karena orang berpikir sekarang bahwa yang dibutuhkan makanan. Betul, butuh makanan. Tapi tolong digarisbawahi bahwa yang sebetulnya sekarang terpukul, kalau kita bicara industri kuliner, yang terpukul itu kan kuliner yang sebetulnya lebih cenderung ke soal aspek rekreasi. Ya. Kalau kita ke kafe misalnya, kan pertimbangan untuk rekreasi, pertimbangan untuk terkoneksi secara sosial, entah itu untuk kepentingan bisnis atau kepentingan sosial itu dilakukan di kafe. Nah, sebetulnya industri itu yang terpukul, tapi kalau kita bicara industri kebutuhan, orang tentu akan lebih banyak membutuhkan makanan. Tapi untuk makan di tempat di kafe itu jelas berkurang dengan terutama pertimbangan kesehatan. Nah, cenderung berpikir bahwa yang penting untuk bisnis sekarang adalah bisnis kuliner. Nah, penting untuk digarisbawahi kuliner yang mana dulu gitu loh. Kalau kuliner untuk bahan dasar mungkin ya, tapi untuk kuliner yang sifatnya kreatif seperti kafe yang sifatnya lebih ke pencarian hiburan untuk santu jelas berbeda dengan kebutuhan orang. Jadi harus bedakan antara kuliner untuk memenuhi kebutuhan makan dengan kuliner seperti kafe. Nah, fashion yang menarik. Fashion sebetulnya orang melihat bahwa fashion itu kebutuhan esensial berbeda dengan kebutuhan makan. Tapi kalau saya melihat sih untuk bisnis fashion selama pelakunya bisa melihat perkembangan yang terjadi, peluangnya masih besar. Artinya tidak berarti bahwa fashion dan kuliner menjadi lebih ringan menghadapi kondisi sekarang. Asumsi bahwa dibutuhkan orang nggak seperti kalau dalam industri saya pikir keduanya masih punya peluang dan fashion ini yang menarik adalah justru walaupun di saat pandemi seperti sekarang yang asumsi kebutuhan esensial adalah makan, tapi ternyata kalau kita lihat dari si bisnis
di beberapa e-commerce, fashion malah di menurun, kemudian membaik dan sekarang mulai naik lagi gitu loh. Ya bahwa pandemik ini tidak eh, apa ya, tidak pengaruhnya itu tidak terlalu ekstrim karena ternyata orang di masa pun masih belanja fashion. Kemudian memilih strategis dalam bentuk cukup clear, gitu ya. Yang menarik adalah pelanggan modern lebih suka memiliki poin kontak online offline dalam bentuk pesan pembelian, di mana setidaknya 50% telah melalui saluran online. Nah, yang menarik adalah kalaupun ada orang-orang yang belanja fashionnya secara sebetulnya tidak dari peran online karena ada perilaku yang sebelum orang memutuskan secara membeli satu barang online akan offline, apakah itu off atau online, orang yang pertama orang lakukan adalah mencari referensi lewat online. Nah, kalau kita katakanlah sebuah brand atau produk dikenal, maka saluran online ini menjadi karena beri peluang orang untuk melihat produk atau mengenali brand kita secara lebih mudah kalau menggunakan kanal digital. Kemudian yang menarik adalah pelanggan cenderung membelanjakan ekstra 30% saat melakukan pembelian online dibandingkan dengan pembelian offline. Nah, kebiasaan kalau saya orang yang belanja offline itu yang adalah ketika mau membeli sesuatu barang, kemudian dia browse ya produk yang lain yang tadinya mau jadi e-commerce memungkinkan orang membeli sesuatu yang sebetulnya tidak ingin, yang sebetulnya rencanakan untuk beli. Nah, itu kan pola baru. Sendiri mengalami kalau misalnya saya masuk ke satu marketplace mencari barang, ternyata ada hal yang menarik, malah yang awal satu jadi dua gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu untuk dicermati oleh kawan-kawan sehingga semakin bisa memahami kenapa bisnis kita mau tidak mau. Oke, nah tema hari ini adalah digital platform. Jadi kalau kita definisikan apa itu digital platform, digital adalah ruang yang memberikan fasilitas bagi penggunanya, kolaborasi, berinteraksi, dan bertransaksi secara digital. Intinya adalah kalau kita kan yang dimaksud dengan platform digital adalah perangkat lunak yang kita gunakan untuk baik itu untuk menjalankan bisnis, mengelola bisnis maupun dalam secara internal itu maupun untuk berhubungan dengan eksternal itu entah itu berhubungan customer maupun dengan stakeholder yang terkait dengan bisnis kita. Nah, jadi kalau kita bicara digital platform, ini saya mengkategorikannya secara garis besar. Sebetulnya ini masih bisa diperbesar. Jadi kalau kita bicara digital platform yang harus digarisbawahi adalah bukan cuma media sosial, bukan cuma website, bukan cuma e-commerce. Jadi kalau kita bicara digital platform, itu artinya kita bicara digital platform digital untuk manajemen bisnis secara internal, kemudian untuk hubungan pelanggan, kemudian saluran pemasaran, kemudian fashion trend dan forecasting. Jadi sekarang kita bisa juga memanfaatkan satu ada jasa yang memberikan layanan untuk kita punya akses terhadap ramalan ramalan kemudian ramalan kira-kira ke depan orang seperti apa itu sudah ada gitu. Kemudian digital platform juga ada yang digunakan oleh manusia, kemudian material pemasaran, analisis bisnis, tren retail dan lain-lain. Jadi masih banyak media sosial, website, e-commerce itu hanya salah dari sekian banyak digital platform yang sebaiknya dimiliki oleh setiap unit bisnis khususnya untuk fashion. Nah, kita coba telusuri semua ini, tapi di awal saya akan memberikan tentu tidak akan saya jelaskannya, ini dibagi bagian, tapi saya akan memberi gambaran kira-kira yang paling basic
yang dibutuhkan untuk sekarang atau paling kita pikir untuk menggunakannya sekarang itu apa aja gitu ya. Oke, ini sebelum itu perlu jelaskan kenapa sih kita membutuhkan platform digital. Tadi kita sudah punya gambarnya bahwa ke depan kita akan menjadi terdigitalisasi dan ekonomi digital menjadi sangat dominan untuk waktu depan. Nah, maka kebutuhan akan digital itu adalah sebetulnya kalau saya sederhanakan dan rumuskan secara simpel, untuk membantu mengefisienkan dan mengefek pengelolaan usaha dalam berhubungan dengan pelanggan maupun para pemakai stakeholder usaha. Itu kalau di fashion kan supplier, kemudian kalau misalnya kita dalam membuat produk, katalog produk dengan fotografer, dengan stylist, dengan editor, itu ada stakeholder yang selalu berhubungan dengan kita. Jadi intinya adalah kalau kita bicara digital, artinya platform digital untuk membantu bisnis, baik itu secara internal. Internal adalah pengelolaan dalam bisnis, dalam tim. Kalau eksternal berarti berhubungan dengan customer dan pihak-pihak yang bisnis kita, mulai dari supplier bahan baku sampai ke untuk pemasaran dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi agar kita menjadi efisien dan efektif, maka kita mau tidak mau menggunakan platform digital. Salah satu contohnya paling sederhana adalah kalau kita misalnya juga kalau dengan online akan lebih jauh dibandingkan kalau kita offline. Paling tidak itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lihat bahwa kita penting menggunakan. Kalau kita bicara platform digital, kita harus meletakkannya dalam model bisnis. Ini saya ngasih gambaran ini bisa dan ini juga bahasan yang pernah kita ulas di bisnis sebuah usaha. Nah, yang saya beri warning hijau dan orange ya ini adalah paling tidak 5 blok inilah yang harus kita cermati. Dalam 5 blok inilah kita akan kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap di sektor fashion, di mana membutuhkan intervensi atau membutuhkan platform digital. Jadi konteksnya adalah pertanyaannya adalah di mana untuk apa saya menggunakan digital? Pertama hubungan pelanggan, saluran, kemudian aktivitas utama, aktivitas bisnis manajemen, kemudian pengelolaan sumber daya dan oke. Nah, kalau kita bicara dalam konteks saluran, setiap setiap bisnis tahu apa proposisi nilai kita, apa kelebihan kita, kemudian siapa pelanggan kita, bagaimana berhubungan dengan mereka, nah dalam konteks hubungan pelanggan, dalam konteks saluran, ini kalau kita bicara saluran, kalau dalam konteks kita saluran untuk menawarkan produk kita mengenal ada website. Kemudian kita juga mengenal ada e-commerce ini toko online berdiri, artinya toko online oleh kita sendiri, pengelolaannya sendiri, transaksi sendiri tanpa melibatkan pihak lain, pun mungkin melibatkan dalam hal pengelolaan misalnya. Kemudian e-commerce juga ada e-commerce yang marketplace sendiri, ada B2C, ada B2B. Kalau B2C ada yang C2C bahkan. Jadi marketplace itu ada yang seperti Tokopedia, ada yang B2C seperti Blibli, ada yang B2B platform penjualan Alibaba misalnya. Kemudian ada social commerce. Ini pengembangan baru yang menguat sejak COVID. Social commerce itu kawan-kawan bisa misalnya Facebook Marketplace, kemudian
Instagram, Instalog, kemudian WhatsApp, di mana kita bisa menyimpan katalog produk kita dalam media sosial. Jadi social commerce itu adalah commerce yang terintegrasi dengan kemudian kita bicara e-commerce berarti kita bicara payment gateway, artinya ada yang menghubungkan antara bank dengan commerce kita, sehingga orang bertransaksi itu tidak langsung ke website kita, tapi melalui satu platform yang terhubung dengan bank. Kemudian ada point of sale, ini mungkin kawan-kawan yang biasa yang punya offline itu lebih familiar. Sekarang POS bisa juga untuk ini adalah hal-hal yang secara dasar sebaiknya dimiliki oleh setiap pebisnis. Jadi kalau kita bicara saluran yang menghubungkan antara brand kita, pelanggan, gambar sini kan menghubungkan nilai kita, produk yang kita tawarkan dengan yang kita tawarkan kepada saya terus melalui saluran. Nah, saluran yang kalau kita bicara di digital platform, maka saluran yang dibutuhkan harus dimiliki oleh setiap bisnis fashion, paling tidak di awal mungkin kita punya website, belum e-commerce tapi website, sehingga mengetahui keberadaan brand kita. Kemudian kalau kita belum punya e-commerce sendiri, independen, kita bisa menggunakan marketplace yang C2C maupun kemudian kita bisa memanfaatkan e-commerce. Kemudian kita juga harus memilih kalau orang mau bayar itu. Kemudian point of sale. Nah, ini adalah basic. Jadi pembahasannya akan lebih detail oleh kawan-kawan UMKM saat ini, ataupun tidak saat ini, mulai dipikirkan untuk mempelajari setiap saluran yang memungkinkan kita perluas pemasaran. Karena semua ini akan memberi konsekuensi untuk biaya, gitu ya. Kayak misalnya kita mau membangun website, kita mau membangun online shop sendiri, kita membutuhkan biaya untuk itu. Kemudian kita juga butuh sumber daya untuk mengelolanya. Jadi mulai dari sekarang coba lihat. Makanya, itu dia. Mending ya patokan ini aja. 5% udah beres gitu. Pengennya 5%. Gitu. Halo. Suara Ongki masuk ke sini. Ya, sorry Mas. Oke, itu adalah saluran yang coba mulai dipikirkan untuk di planning saat ini. Yang menarik lagi adalah sekarang mulai muncul juga satu platform yang bisa mengintegrasikan antara marketplace dengan e-commerce kita. Jadi kita hanya menggunakan satu pintu untuk mengelola sekian banyak marketplace dan termasuk online shop kita. Nah, yang kedua, kalau tadi kita bicara bagaimana hubungan pelanggan, bagaimana kita berhubungan dengan pelanggan, kita butuh saluran. Salurannya adalah ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, hubungan-hubungan itu juga membutuhkan satu media untuk mengkoneksikan kita. Kalau tadi kita bicara saluran untuk memasarkan produk, saluran untuk menjual produk, maka yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus juga mulai memanfaatkan platform CRM, Customer Relationship Management. Jadi satu platform yang digunakan untuk mengelola hubungan kita dengan customer. Per definisi adalah CRM adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan calon pelanggan. Ada beberapa fitur yang biasanya ditawarkan oleh para penyedia CRM, mulai dari bagaimana kita memulai dari hal yang paling sederhana adalah menyimpan database pelanggan, kemudian
mengatur bagaimana kita berhubungan dengan mereka, kemudian kita melihat traffic penjualan dari setiap pelanggan, kemudian kita mendapat laporan. Intinya adalah bahwa platform ini menjaga hubungan kita dengan pelanggan dan kita mengevaluasi hubungan-hubungan kita dengan pelanggan, mulai dari mereka yang memang sudah jadi konsumen kita maupun yang baru menjadi calon konsumen gitu ya. Nah, ini penting kenapa? Karena kita dengan platform ini kita bisa memantau bagaimana respon orang terhadap brand kita. Baik itu respon negatif maupun respon positif. Kemudian kita juga bisa menelusuri produk mana yang paling disukai pelanggan, produk mana yang sering dilihat oleh pelanggan tapi tidak dibeli, produk mana yang jarang dilihat tapi justru paling laku. Kemudian kalau ada pelanggan punya keluhan juga bisa ngasih feedback dengan menggunakan platform ini. Jadi CRM sangat penting untuk mengevaluasi apa yang terjadi di pelanggan maupun bagaimana respon mereka terhadap kita. Tujuannya adalah bagaimana kita membangun, bagaimana kita meningkatkan entah itu layanan maupun produk yang bisa memuaskan pelanggan. Oke. Kemudian email untuk bisnis Indonesia ini adalah persoalan besar gitu ya. Email sering kita punya email, tapi email itu tidak digunakan secara optimal. Setiap online shop atau media sosial menyertakan emailnya di websitenya, tapi kemudian kalau orang mengontak lewat email seringkali lama. Padahal email ini sangat penting, terutama kalau kita melihat data dari analisis konsumen, bahwa sebetulnya direct email atau newsletter itu justru yang masih di peringkat pertama yang bisa menarik perhatian pelanggan. Baru setelah itu media sosial. Nah, kemudian kita juga lewat CRM bisa ada fitur untuk call center gitu ya. Nah, ini adalah kalau di awal kita butuh saluran untuk menawarkan produk kita, yaitu lewat website, e-commerce, dan seterusnya, maka untuk menjaga hubungan kita dengan pelanggan, seperti bahasan kita bahwa kepuasan pelanggan adalah nomor satu, itu bisa kita harus memanfaatkan CRM untuk memantau perkembangan setiap hubungan kita dengan pelanggan. Untuk mengevaluasi apakah hubungan kita baik atau tidak. Kemudian juga untuk mengikat hubungan dengan pelanggan lewat pemanfaatan platform ini. Nah, terus yang ketiga, yang juga penting, tapi ini mungkin bukan prioritas yang harus dimiliki oleh setiap usaha adalah ERP, Enterprise Resource Planning. Ini adalah perangkat untuk lebih ke pengelolaan manajemen di internal, walaupun beberapa platform ERP ini sudah juga diintegrasikan dengan CRM yang tadi hubungannya dengan pelanggan. Jadi per definisi ERP adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Artinya kalau kita letakkan bahwa kita pemilik satu brand misalnya, kita bisa memantau semua aktivitas utama mulai dari produksi, kemudian pengiriman, pemesanan barang, kemudian pemesanan bahan baku untuk kebutuhan produksi, kemudian kinerja pekerja itu hanya bisa kita pantau dalam satu pintu, dalam satu dashboard, gitu ya. Sehingga kita bisa memantau mana yang efisien, mana yang tidak efisien, mana yang kinerjanya bagus, mana yang tidak, bahkan untuk rekrutmen. Nah, di dalamnya juga ada beberapa penyedia platform yang sudah mengintegrasikan antara ERP dengan POS, kemudian dengan keanggotaan, kemudian manajemen inventaris. Nah, platform ini akan banyak membantu kita baik dalam mengelola bisnis secara internal maupun hubungan dengan eksternal. Nah, oke, jadi paling tidak kalau ditanya, oke, saya mau masuk ke ranah digital, memulai bisnis memanfaatkan saluran digital, maka saya ulang lagi, yang penting untuk digarisbawahi, platform digital itu pertama untuk membangun hubungan dengan pelanggan, kemudian saluran penjualan, dan yang ketiga adalah untuk mengelola bisnis internal perusahaan. Apakah itu? Nah ini ya,
saluran, kemudian saluran kita butuh website dan seterusnya, kemudian untuk menjaga hubungan dengan pelanggan kita membutuhkan sehingga kita tahu persis dinamika perkembangan kita dengan pelanggan. Kemudian untuk mengelola agar usaha kita berjalan secara efektif dan efisien, kita membutuhkan juga ERP sebagai platform yang membantu kita memantau setiap dinamika perkembangan bisnis maupun manajemen yang terjadi dalam perusahaan kita. Oke, mungkin itu semua yang bisa saya share sebagai pembuka. Mudah-mudahan cukup bisa difahami dan memberi gambaran sehingga bisnis kita menjadi lebih baik untuk ke depan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas Sadikin. Cukup ringkas sekali, tapi ini untuk tahap pengenalan ya, berarti ini akan ada beberapa sesi ke depan ya Mas ya? Ya. Dan ini cukup menarik sekali karena bagaimanapun kondisi sekarang ya teman-teman sudah harus melek dengan digital karena bagaimanapun COVID juga merubah tatanan kehidupan masyarakat terutama para konsumen yang biasanya lebih dominan untuk bertransaksi itu secara offline. Namun sekarang kebanyakan konsumen kita lebih banyak bertransaksi secara online. Nah, digital platform ini sangat penting sekali untuk dipelajari, apalagi yang teman-teman baru pemula atau wirausaha pemula, ini bagus sekali untuk diikutin dan mudah-mudahan beberapa sesi ke depan teman-teman selalu update dan selalu hadir setiap hari Senin tentunya, biar tidak ketinggalan di satu sesi. Nah, sepertinya mungkin perlu saya ingatkan, ya. Yang penting digarisbawahi adalah bahwa platform digital entah itu website, media sosial, ERP, CRM dan terusnya, bahwa itu adalah perkas, itu adalah bantu. Nah, artinya alat bantu itu akan sangat berguna apabila memahami bagaimana menggunakannya. Kalau kita mundur lagi ke belakang adalah tentu ini tidak akan memberikan nilai apa-apa kalau produk dan layanan kitanya juga nggak bagus. Jadi semuanya harus berjalan seimbang. Seringkali, mari kita sering mindset kita diganggu oleh banyak webinar yang bilang ingin meningkatkan omset lewat grup. Nah, itu kan hati-hati statement seperti itu. Itu kan sebaik apapun tools yang kita pakai, kalau produk dan lainnya nggak baik, itu nggak akan berhasil. Nah, jadi basic pebisnis fashion adalah, pertama, kreativitasnya harus bagus. Artinya nilai dari produknya itu harus lebih unggul dibandingkan dengan brand lain. Harus mampu bersaing. Jadi yang harus penting untuk digarisbawahi bahwa sebelum kita menggunakan platform yang macam-macam itu, kita harus juga cek apakah produk kita cukup bersaing dengan brand yang setara dengan kita, itu yang harus perhatikan. Artinya kita harus inovasinya. Kemudian yang kedua adalah produk itu menjadi arti apa-apa kalau pelayanannya nggak bagus, gitu ya. Nah, kita cek pelayanannya seperti apa. Nah, kalau dua hal basic ini sudah dipenuhi, maka platform yang tadi saya kenalkan itu akan lebih berguna. Artinya antara produk, layanan, perangkat untuk membantu usahanya itu harus berjalan seimbang. Media sosial, Instagram itu bukan obat jitu untuk meningkatkan bisnis. Bantu. Nah, alat bantu ini akan sangat berguna kalau basis bisnisnya yaitu fashion juga memang bagus. Contoh paling sederhana, kita komputer. Pertanyaan, kita paham betul dengan kita pakai. Banyak hal yang sebetulnya kita nggak pakai, kan, banyak fiturnya nggak kepakai. Gitu. Jadi, secanggih apapun komputer, kalau yang makainya cuma untuk ngetik, ya nggak ada artinya itu komputer. Komputer itu akan sangat berguna kalau kita tahu persis apa yang bisa dilakukan dengan komputer. Jadi, harus kembali ke basic, kreatif dan layanannya itu, kreativitas dan layanan itu sudah cukup tetap dipertahankan. Dan yang kedua, platform itu menjadi berguna kalau kita sudah cukup jelas siapa konsumen kita. Nah,
konsumen yang masih abu-abu gitu ya, atau ya platform itu banyak banget. Artinya platform digital itu ada alat bantu untuk meningkatkan bisnis kita, dan bisnis kita itu akan sangat tergantung dari produk dan layanan yang kita buat. Jadi itu jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa kita fokus memberi uang untuk iklan, bayar influencer mahal-mahal gitu, tapi produknya kita nggak beres gitu loh. Jadi harus back kembali, kita evaluasi lagi produk kita udah beres belum, layanan beres belum. Baru setelah itu, kalau sudah beres, maka selanjutnya adalah gimana supaya nilai layanan dan produk yang kita bikin ini menjadi berarti bantu oleh alat bantu yang namanya itu tadi platform digital untuk menopang apa yang kita buat, jadi bisa dikomersilkan secara dan lebih banyak. Ya, berarti memang ibaratnya dapurnya harus dibereskan terlebih dahulu ya, Mas ya, sebelum beranjak tamu untuk melayani. Masak resepnya harus bener tuh, dirasa dulu gitu loh. Ya. Jangan mikirin dulu gimana bikin kafe mewah, tapi nggak pernah dicek itu rasanya udah bener apa enggak. Benar sekali. Jadi bajunya udah oke belum gitu. Belum memikirkan semuanya, harus dimulai dari situ. Karena gini, banyak produk yang bagus, bingung jual. Ya, karena segmen pasarnya tidak pas juga kali ya. Bisa karena tidak pas, atau dia bingung mesti ngapain. Tapi ada yang gila-gilaan, influencer, tapi produknya acak-acakan gitu loh. Nggak biasa-biasa gitu loh. Semuanya harus berjalan, dan kita harus kalau tadi saya di 9 blok, berarti sebelum memulainya kita harus dulu proposisi nilai produk kitanya apa, layanannya apa, kelebihan produk kita itu apa, kemudian segmen pelanggannya siapa. Kalau itu sudah jelas, maka kita semua platform itu akan berguna. Sudah jelas. Kalau nggak jelas ya, walaupun kita misalnya membuat produknya biasa-biasa aja, di-push oleh influencer, kemudian orang beli mungkin karena dipengaruhi influencer, tapi tidak berulang, bisa karena kecewa gitu kan. Ya. Yang penting itu kan bagaimana membuat customer kita jadi orang yang belinya karena itu yang penting. Kalau cuma beli pertama, misalnya kita bisa menyaksikan beberapa usaha kayak misalnya roti-roti yang dibuat oleh selebritis sampai ngantri ya makanan panjang, sampai berjejal-jejal, sampai orang semuanya ngomongin, orang rela antri, tapi terus menghilang gitu ya. Yeah. Nah, kan kita orang yang beli pertama, yang butuh itu orang yang beli pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, lewat CRM itu akan kelihatan kenapa orang beli cuma sekali, kenapa orang beli 2 kali. Sehingga kalau pola orang beli sekali dan 2 kali itu kita bisa membuat strategi bisnis ke depan, kira-kira mesti apa nih supaya orang yang tadinya belinya cuma sekali jadi 2 kali, waktu jadi 3 kali, orang yang belinya menjadi pembeli kan banyak dari beli barang itu kesetiaan. Contoh, saya sangat menyukai Converse, jadi saya pasti beli Converse gitu loh. Apa ya, pertimbangannya itu udah karena aja beli gitu loh. Nah, menciptakan hal seperti itu kita butuh memahami perilaku pelanggannya, dan beberapa platform bantu kita untuk memahami itu, untuk kita untuk mengumpulkan data tentang itu, sehingga akan berguna. Kurang lebih gitu. Ini sepertinya jaringan Mas Sadikin di sana agak sedikit bermasalah ya, karena setiap kali ngomong agak putus nyambung. Oke, ya maklum Bandung ini saya jadi kata-kata itu kadang ada hilang ujungnya, jadi memang harus mikir banget nih untuk menyambung kata-kata. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan teman-teman yang menyimak juga tetap bisa menyambung.
Dan seperti biasa, kita akan buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sampaikan melalui kolom chat atau bisa raise hand, nanti akan saya bantu unmute atau bisa unmute sendiri dari perangkatnya masing-masing. Kami persilahkan pada teman-teman. Ada satu pertanyaan Mas, seperti yang dijelaskan tadi, seperti roti-roti yang dijual oleh selebritis, pokoknya yang awal saja viral. Nah itu biasanya terkendala persoalannya apa itu Mas? Kenapa orang hanya sekali doang, setelah itu tidak lagi? Nah itu biasa persoalan yang sangat mendasar itu di mana? Apakah itu dia tidak memahami segmen pasar, atau memang hanya sekedar iseng-iseng aja, atau gimana ceritanya Mas? Ya, karena popularitas orang, kemudian juga orang penasaran, jadi orang sebetulnya tidak produk, tapi lebih karena popularitas seseorang. Sebetulnya itu menjadi sebetulnya kalau mau mengembangkan punya potensi, artis misalnya yang bikin satu, entah itu fashion, entah itu kuliner, dengan popularitas dia sebetulnya bisa menarik. Tapi konsumen lagi-lagi, konsumen itu akan mengevaluasi produknya seperti apa gitu ya. Apakah itu cukup memuaskan mereka atau tidak. Dalam fashion kan banyak artis yang bikin label. Luna Maya bikin, terus siapa? Ariel bikin, terus ada beberapa lah. Tapi kan hanya sedikit yang bisa bertahan, bahkan mungkin hanya muncul sekali terus setelah itu hilang. Atau misalnya yang cukup berhasil saya pikir Damn I Love Indonesia, cukup berhasil di mana ya. Tapi karena inovasinya kurang ya, mau setenar apapun, kalau produknya tidak berkembang, ya nggak akan maju gitu. Saya pikir itu mengandalkan popularitas bagus, tapi kalau planningnya tidak bagus, artinya bagaimana ubah orang yang tadinya misalnya membeli barang karena popularitas seseorang menjadi yang mencintai barang, itu kan dua hal yang berbeda. Mengubah itu sebetulnya yang butuh waktu panjang gitu loh. Dan beberapa brand yang menurut saya bagus malah tidak terlalu populer dibicarakan. Dari sisi bisnisnya cukup oke gitu. Bahkan mungkin pelanggannya bukan lagi pelanggan di sini, pelanggannya sudah mereka bisa menarik pelanggan yang justru di luar Indonesia. Berarti dalam arti kata memang dapurnya memang harus dibenahi terlebih dahulu ya Mas, mulai dari segi rasa, dari segi dapur itu lebih ke manajemennya, manajemen dapurnya. Kalau kita dengan dapur ya manajemen, ya racikannya beres itu, racikannya nggak beres nggak akan bisa. Benar. Ya, kami persilakan pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa sampaikan melalui kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Ini ada yang chat. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini dari Mbak Trini Anggra ini. Sepertinya jual pakaian yang laris di marketplace dengan harga yang murah meriah ya? Oke. Yang laris di marketplace tidak murah, malah yang murah gitu ya. Aku bilang orang 1 juta murah gitu. Tergantung dari segmennya. Apakah produk kita ini dijual di segmen harganya itu 5 juta ke atas, buat mereka 1 juta murah. Untuk segmen pelanggan beli bajunya adalah paling mahal 500, paling mahal adalah 250.000, maka baju sejuta itu menjadi sangat. Nah, tapi di market tidak berarti bahwa marketplace itu ya ada banyak yang memang menjual baju murah meriah. Tapi beberapa brand justru sekarang yang di level justru mereka bukan cuma di online shop mereka sendiri, tapi mereka juga memperluas saluran pemasarannya lewat marketplace. Harganya kalau
boleh sebut misalnya ada brand yang 10 brand kliennya Analytics yang berjualan di Tokopedia misalnya, harga bajunya 450, 500 ke atas gitu. Tapi banyak juga kan di Tokopedia itu yang jual misalnya baju 20.000, 10.000 gitu. Tidak berarti yang di marketplace murah meriah. Itu jawaban saya. Kemudian lagi-lagi tergantung segmen pelanggannya, karena kalau kita bicara marketplace Tokopedia itu segmen pelanggannya kan sangat beragam. Dari orang yang cuma cari 20.000 sampai orang yang beli mesin kopi yang harganya 300 juta ada gitu loh. Nah, lagi-lagi balik ke segmen pelanggan kita. Memang kalau marketplace itu segmennya itu rentangnya sangat besar, nggak spesifik. Beda misalnya dengan kalau kita di online shop sendiri sangat spesifik. Tapi kalau saya bilang bahwa tidak yang laku di marketplace bukan hanya barang murah meriah, karena harus diamati bahwa perilaku konsumen yang masuk ke marketplace itu macam-macam. Ada yang memang tujuannya untuk mencari barang yang murah meriah, ada yang memang mencari barang yang sukar, kemudian ada yang dia pertimbangannya belanja di marketplace bukan karena meriah, karena memang membutuhkan barang yang bersangkutan gitu. Begitupun baju, tidak identik dengan murah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, oke. Sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya yang ada di kolom chat, ini sudah ada yang raise hand dari Menjunjung Huta Barat. Oke, saya buka dulu unmute-nya. Halo, selamat siang, Mas. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Dengan Mas siapa? Di mana, Mas? Ini bukan Mas, ini Abang. Oh, Abang. Huta Barat. Oh, Medan. Horas. Ya, silakan, Mas. Silakan, Abang. Ya. Ini pertama sekalinya saya bergabung di Zoom ini. Tapi salam kenal juga pertama sekali buat Mas Sadikin Yani. Salam kenal juga. Ya, jadi saya itu sebenarnya pengrajin basicnya, saya pengrajin tenun. Baru sekitar 3 tahun saya masuk ke dunia fashion, jadi bikin baju ready to wear untuk pakaian pria dan wanita. Jadi memang setelah pandemi ini, biasanya kita sering pameran, atau sebelumnya saya punya itu gabung stand di Smesco. Oke. Sumatera Utara. Jadi memang setelah pandemi ini memang kerasa banget omset penjualan kita tidak pernah pameran. Jadi omset dari Smesco juga memang sangat menurun gitu. Saya lihat temanya ini sih sebenarnya bagus ya. Kalau misalnya mungkin bukan untuk yang UKM yang pemula-pemula seperti kami gitu. Dan sebenarnya secara saya pribadi sebenarnya kalau misalnya mau seperti yang disarankan Mas Sadikin, menurut saya memang butuh partner atau tim yang khusus untuk menangani seperti itu, karena basically-nya kalau kita secara UKM yang memang produksi di bagian fashion ini, ya kita menangani di bagian materialnya, terus bagian produksinya, seperti itu kayaknya akan butuh waktu ataupun modal sumber daya manusia untuk mengelola yang platform yang digital seperti ini. Mungkin ya kalau misalnya sudah atau misalnya secara finansial berjalan dengan baik mungkin bagus menurut saya. Tapi apakah saya ini kurang tahu ya, apa memang jadi kan selama ini kan kita dibantu nih dengan Smesco adanya seperti gitu kan, outlet gitu. Nah, apa tidak ada nih misalnya kami kayak UKM ini dibantu dulu nih, misalnya platformnya digital itu jadi kayak Smesco aja dulu yang mengelolanya secara jadi membantu menjual produk-produk kami gitu. Jadi supaya kami proses lebih fokus di produksi aja dulu gitu. Jadi dengan beriringnya nanti kan mungkin kita akan punya atau misalnya ada tim kayak misalnya kami nih di kampung-kampung ini kan agak susah nih cari SDM yang memang khusus menangani hal seperti itu gitu. Jadi istilahnya fokusnya akan terbagi nanti
produksi atau di mana gitu-gitu. Mungkin apa tidak ada rencana Smesco bikin platform digital untuk menaungi UMKM yang di Nusantara ini? Ya, even kita tahu kalau misalnya orang yang berkunjung ke Smesco udah pasti berkurang, kan? Ya, apa tidak mungkin misalnya Smesco membuat platform digital untuk menaungi kami UMKM ini? Harapannya. Sementara ada proses juga untuk misalnya untuk membuat UKM itu mandiri punya platform digital masing-masing. Terima kasih. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Abang Manjunjung Huta Barat dari Sumatera Utara, Medan. Mungkin Mas Harikin mau menanggapi terlebih dahulu? Oke. Bicara soal platform digital, betul bahwa kita butuh sumber daya untuk mengelolanya. Tapi saat ini sebetulnya ada banyak platform yang yang lebih fleksibel. Kalau dulu kan kalau kita misalnya mau buka toko online, kita harus membangun itu sendiri. Kemudian sekarang mulai ada marketplace, platformnya sudah sediakan, kita cuma tinggal menjajakan produk yang kita jual. Nah, berkembang lagi ada banyak layanan yang bukan hanya menyediakan platform untuk e-commerce sendiri, tapi juga dia menyediakan jasa untuk pengelolaannya. Jadi sebenarnya peluangnya lebih banyak alternatif kalau sekarang. Bisa dikelola sendiri, bisa tidak. Nah, kalau tadi menyinggung soal Smesco, sebetulnya Smesco ada beberapa platform platform digital yang ke depan akan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Tapi itu masih dalam proses. Jadi ada platform yang nanti menghubungkan B2B gitu ya. Saya belum update perkembangannya yang jelas. Kalau Smesco punya galeri yang offline. Sekarang ada platform untuk jualnya B2B. Jadi wholesale, bukan lagi ke pengguna akhir, tapi nanti ada platform yang memungkinkan kita jual kepada yang jual lagi, bukan untuk dipakai gitu ya. Itu. Tapi kalau saya menyarankan mungkin yang paling efektif sekarang, yang paling realistis adalah sekarang memanfaatkan marketplace sebetulnya yang lebih bisa digunakan. Memanfaatkan Tokopedia misalnya, Shopee, kalau untuk itu yang paling mudah. Nah, kalau tadi Layan Manjunjung bilang bahwa hanya dikelola sendiri, begitulah memang saya pernah mengalami dari mulai produksi sampai antar ke tiki itu untuk barang. Itu dikelola sendiri sampai menderita sekali ya hidup. Dari mulai bikin sampai ngirim sendiri, itu kerasa. Saya harus kelola website sendiri, bisa kebayangkan itu bikin frustasi memang. Dan itu dialami, yang penting itu nggak sendiri. Gitu. Saya pun mengalami itu selama 2 tahun gitu, mengalami urus produksi sampai pengiriman sampai promosi sendiri, ngelola website sendiri. Nah, tapi sekarang lebih mudah. Yang paling mungkin memang harus ada penyesuaian. Yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah sekarang kalau sudah produk, kemudian produk itu difoto, mungkin tidak harus sesempurna foto studio, tapi difoto yang layak untuk ditayangkan. Kemudian beri deskripsi, simpan di Tokopedia, simpan di marketplace, kita sudah bisa jualan. Dan sekarang kan sudah terintegrasi dengan seluler gitu, udah ada aplikasi. Ya itu yang paling realistis. Jadi memang bertahap, bisa misalnya menggunakan semua platform itu secara serentak. Tapi paling tidak untuk kawan-kawan yang sekarang baru, ternyata ada banyak platform yang bisa digunakan. Mungkin sekarang bisa dengan menikmati platform itu gunanya untuk apa, kemudian berapa, bagaimana cara penggunaannya, siapa penyedianya, itu yang penting untuk dipilih sekarang. Langkah yang paling realistis yaitu memanfaatkan marketplace, karena terlebih setelah pandemi ini kan marketplace sebetulnya yang bisa menjadi solusi untuk menjangkau pelanggan. Dan harapannya juga setelah masuk ke marketplace bisa juga meluaskan pelanggan. Tadinya misalnya kita punya tokonya cuma di Medan, begitu masuk ke marketplace yang mengenal produk kita kan semua orang Medan, tapi juga orang Jakarta, orang seluruh dunia bisa mengakses itu sebetulnya. Kurang lebih itu respon saya. Nanti untuk Smesco-nya mudah-mudahan aja pengembangan trade-nya bisa cepat selesai dan bisa disosialisasikan. Tapi yang jelas memang
saya secara pribadi memang untuk memanfaatkan platform digital lebih murah dan lebih efisien, memang kita harus bikin training ke Medan ya, Ki ya. Harus bisa langsung praktik gitu. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa kesampaian lah jalan ke sana untuk sendiri sih memang agendakan untuk membangun satu pengembangan untuk itu, untuk transformasi digital murah dan tapi cukup dengan kualitas yang baik gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas. Mudah-mudahan bisa ya kapan-kapan kita mengagendakan untuk offline khusus nanti untuk platform digital ini pembinaannya di Medan, karena Medan juga salah satu daerah prioritas dari kementerian untuk pembinaan terhadap UMKM ini sendiri. Dan saya tambahkan juga, memang benar kata Mas Sadikin tadi, bahwasanya Smesco kita juga lagi sedang membangun untuk sebuah platform yaitu SpatTrade. Nah, ini dalam tahap pembangunan, mudah-mudahan ini cepat selesai dan ini bisa dimanfaatkan juga oleh UMKM di seluruh Indonesia yang juga untuk membantu juga, yang mana sama-sama kita ketahui bahasanya offline kita memang sekarang cukup terlanda, sangat mengganggu sekali COVID ini, karena jangankan kita yang Smesco offline kita, mall-mall pun juga ini sangat berpengaruh sekali karena kurangnya pengunjung yang datang. Sedangkan memang offline ini kita harapkan itu adalah pengunjung yang langsung datang. Tapi mungkin Abang Menjunjung bisa memanfaatkan ada 2 platform kita sekarang atau program yang sedang kita galakkan, yaitu program Kakak Asuh. Nah, seperti yang Abang bilang tadi, bahwasanya kalau Abang ingin fokus untuk memproduksi saja, tapi untuk memikirkan berjualannya agak terkendala gitu, karena harus fokus memikirkan desain dan lain sebagainya untuk produksi gitu kan. Nah, program Kakak Asuh ini adalah memfasilitasi buat UMKM yang memang bukan tidak melek dengan digital atau platform penjualan secara online gitu, tetapi memang untuk memfasilitasi juga dari segi waktu teman-teman yang sibuk memproduksi atau sibuk mengurusi istilahnya dari segi dapurnya. Nah, program Kakak Asuh ini adalah semacam reseller. Jadi nanti teman-teman yang UMKM silakan mendaftar, itu ada 2 platform yang sudah kita sediakan, yaitu Lazada dan juga Blibli. Nah, tentunya teman-teman ini mendaftar sebagai adik asuhnya, sedangkan nanti orang yang akan membantu atau sebagai sellernya teman-teman semua itu adalah bertindak sebagai kakak asuh. Nah, nanti untuk program itu bisa Abang update di IG Smesco, nanti ada tuh bagaimana tata cara pendaftarannya. Dan kedua ada program kita yaitu e-brosur, pembuatan e-brosur juga. Nah, ini salah satu jalan juga buat teman-teman untuk mempromosikan tentunya produk-produk teman-teman sekalian itu melalui WhatsApp. Itu nanti dia akan berbentuk PDF. Nah, PDF itu ketika dibuka, nah orang si konsumen order now itu akan langsung tersambung ke WhatsApp-nya teman-teman sekalian. Nah, ini ada 2 program yang sedang kita istilahnya kembangkan juga untuk menuju nantinya SpatTrade, yang mana muara akhirnya adalah konvoi produk nasional yang memang ini tujuannya adalah bagaimana produk-produk Indonesia ini bisa di satu tempat atau dikumpulkan di satu tempat yang nanti akan kita share dan bantu untuk pemasarannya secara nasional maupun internasional. Mudah-mudahan cukup menjawab Abang Menjunjung Huta Barat. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Diana Maitazain. Nah, ini pertanyaannya, kalau jual baju atau dompet yang ada lukisan pribadi, maka harga tidak akan terlalu dipengaruhi pasar, kan? Nah, ini dia bertanya, Mas, kalau lukisannya ada di baju dan dompetnya, apakah ini berpengaruh terhadap pasar? Nah, maksudnya nggak akan hancur harganya di marketplace atau online? Enggak. Jawabannya, kalau misalnya harganya adalah 10 juta, ya 10 juta. Tidak kemudian harus jadi 1 juta, gitu. Nggak masalah. Karena kalau gini, kalau saya lihat ya, di marketplace itu bajunya 20.000, walaupun saya nggak habis pikir bagaimana orang bisa jual baju 20.000.
gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga jual baju 2,5 juta di marketplace yang sama. Apakah dua-duanya ada yang beli? Dua-duanya ada yang beli. Karena bayangkan gini, bayangkan marketplace itu seperti mall, semua orang datang ke situ. Yang memang kemampuan belinya cuma beli yang harga 500.000, kemampuan belinya harganya 1 juta. Contoh produk lain, mesin kopi. Mesin kopi yang murah itu 1 juta. Ada, tapi ada mesin kopi yang 300 juta. Apakah di yang beli mesin kopi yang harganya 200 juta, ada yang beli 3 juta. Terus saya ambil lagi contoh produk lain. Semua ya, bukan produk esensial kayak kebutuhan. Contoh lain adalah alat musik. Alat musik ada yang jual perangkat alat musik gitar itu 250.000. Ada juga yang jual gitar 35 juta. Ada yang jual 1 juta gitar dengan jenis yang sama, ada juga 15 juta, 30 juta. Pertanyaannya, apakah yang beli? Dua-duanya ada yang beli. Karena pelanggannya beda. Karena semua jenis pelanggan dan kemampuan daya beli orang datang ke situ, ya ada yang memang yang di bawah 1 juta, ada yang cari barang tidak peduli harga, yang penting barang yang dibutuhkan. Jadi jawaban untuk Mbak Diana, tidak akan mempengaruhi kalau kita menjual bajunya 1 juta ya dijual 1 juta walaupun itu tempatnya di marketplace gitu loh. Jadi tidak mempengaruhi. Kayak brand-brand yang selama ini saya tahu brand independen yang sejak awal punya online shop, sekarang dia jual di Tokopedia, bukan tapi memperluas jangkauan. Karena marketplace ini menjadi familiar COVID. Kenapa orang datang ke marketplace? Karena pertimbangan orang datang ke marketplace itu mencari bahan dari peniti sampai bahan-bahan antik susah dicari, itu ada. Katakanlah kalau kita masuk ke itu barang-barang yang ajaib itu, yang tidak umum itu ada gitu loh. Yang kita bayangkan. Gitu. Nah, makanya orang datang ke marketplace untuk mencari dengan berbagai alasan kebutuhan. Jadi tidak selalu bahwa yang jualan di marketplace itu harus murah-meriah. Balik lagi tergantung produknya. Kalau produk tadi jual 1 juta atau 5 juta, harus kemudian ke marketplace harus menjualnya menjadi turun. Enggak. Semuanya ada yang beli karena orang karena beragam. Mudah-mudahan membantu menjawab Mbak Diana. Iya Pak Sadikin, terima kasih. Mungkin juga terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Diana. Ya, buat teman-teman yang lain masih ada waktu kita untuk bertanya, silahkan. Saya mungkin akan share sedikit kalau kawan-kawan yang mau tahu lebih banyak. Tools sebagian kecil ya, tools yang bisa dipelajari untuk membantu bisnis kita. Kawan-kawan bisa buka, saya share screen ya. Kawan-kawan bisa buka, ya ini sekalian promo aja ya Kak, karena di directory. Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan Mas. Oke, jadi kawan-kawan bisa buka 11.id, kemudian klik directory. Nah, di sini ada banyak list untuk bantu bisnis itu di bagian Kakas. Ini adalah daftar platform yang bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan. Dari mulai untuk membantu pemasaran, kemudian analisis bisnis, kemudian analisis situs, kemudian juga di sini juga ada tools untuk membuat membantu material untuk pemasaran, seperti misalnya bikin banner, bikin video campaign, itu kan semuanya sekarang sudah ada platformnya. Email untuk untuk yang
punya konsentrasi ke sustainable fashion, misalnya ada toolkitnya sendiri, kan ada ini Geru ini adalah platform untuk kalau kita melakukan pemasaran, nanti dia membantu kita membuat simulasi. Contoh kasus misalnya kita mau memasarkan sesuatu dengan tertentu, ya sosial tertentu, kita bisa simulasikan apakah kontennya itu cukup akan menarik perhatian orang nggak. Nanti si platform bisa membuat simulasi mana yang konten yang bagus, cocok dengan tujuan tidak. Sehingga sebelum kita melempar satu kampanye tertentu, misalnya atau satu promosi pemasaran tertentu, dengan platform ini bisa ngecek dulu pengaruhnya. Setelah itu kita bisa meluncurkan secara mengkampanye secara resmi. Jadi ada platform untuk menguji konten yang mau kita share ke publik. Ini adalah sebagian kecil, bukan sebagian besar, masih banyak. Kemudian ada platform untuk branding, ada platform untuk melihat perilaku konsumen, ada platform untuk melihat kira-kira untuk tren, bukan hanya tren di fashion, tapi juga tren itu seperti apa. Nah, beberapa brand lokal yang berhasil mengembangkan bisnisnya, rata-rata mereka menggunakan platform, mereka rata-rata menggunakan platform untuk melihat misalnya kecenderungan konsumen ke depan sukanya apa, kemudian perilaku seperti apa. Mereka tidak riset, mereka menggunakan platform jasa tertentu untuk dapat dashboard untuk analisis perilaku konsumen. Itu yang berkembang. Jadi kalau kawan tiba-tiba bertanya, kenapa ya ada satu brand, kok dia bagus banget bisnisnya? Ya karena dia menggunakan banyak perangkat untuk membantu itu. Contoh misalnya, saya mau share lagi, sebentar. Misalnya, bentar ya. Nah ini. Oke. Nah, kelihatan ya? Ya, kelihatan, Mas. Ini adalah 10 brand yang dianalisis oleh Omnilytics yang jualannya di Tokopedia. Salah satu alat nih. Ini adalah 10 brand. Ini adalah 10 brand yang mereka punya online shop, tapi juga mereka punya saluran untuk di market. Ke-10 ini adalah dia kliennya si Omnilytics ini. Omnilytics ini adalah satu perusahaan yang memberikan jasa untuk memberikan data, kemudian kita punya akses lihat kecenderungan orang belanja, apa yang mereka sukai, perilaku konsumen. Ini adalah platform yang ditawarkan Omnilytics untuk melihat tren, untuk melihat kecenderungan konsumen, cara marketing yang tepat kayak apa. Dan 10 brand ini yang kawan-kawan tahu semua, mereka menggunakan itu gitu. Jadi keberhasilan mereka itu tidak secara real terjadi, tapi dibantu banyak perangkat. Itu satu perangkat ya, perangkat untuk perilaku konsumen, melihat kecenderungan ke depan. Itu belum masuk platform yang membantu misalnya bagaimana membuat satu kampanye yang cukup bisa menarik perhatian orang, bukan cuma mengenal brand kita, tapi juga untuk membeli kita. Itu hal lain. Jadi ada banyak platform ya, itu keberhasilan sebuah bisnis bukan cuma terjadi secara alamiah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, oke Mas. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Eka ini. Mbak Eka, mau saya unmute saja, Mbak Eka?
Halo, Mbak Eka. Halo, Iya, selamat siang, selamat Mbak Eka. pagi. Selamat siang. Sudah jam 11 lewat, selamat siang. Iya, sudah azan. Iya, silakan Mbak Eka. Iya. Iya. Ini apa namanya? Saya terus terang memang selama ini belum terlalu ini di marketplace ya, Mas Gani. Soalnya banyak teman-teman saya tuh ini apa sudah sangat ahli ya, karena ternyata di setiap marketplace itu kan ada aturan main yang kita harus pahami betul gitu loh. Kalau enggak, kalau ada kesalahan ataupun apa yang tidak sesuai dengan program-programnya itu akan lumayan kita jadi repot gitu loh. Yang saya tahu itu yang jadinya agak saya merasa bahwa oh kok ribet gitu ya. Butuh waktu khusus untuk kita tahu persis aturan main di suatu marketplace tertentu. Jadi kalau kita main di banyak marketplace, ya kita harus belajar semua itu gitu loh. Makanya saya bilang mending kita fokus di salah satu, yang lain juga nggak apa-apa kita misalkan tetap ini ya, tetap apa namanya, naruh barang kita di beberapa, tapi yang kita fokusi mungkin nggak semuanya gitu loh. Dan kalau saya kenapa saya juga belum istilahnya total di salah satu itu karena ada juga yang bilang bahwa kalau kalau di marketplace itu kita nggak bisa komunikasi dua arah. Artinya misalkan ada kekecewaan dari konsumen, itu langsung dia akan komen di situ. Kita kan nggak bisa bales gitu loh, nggak bisa istilahnya beda kalau di medsos kan kita langsung ini gini kita bisa ini ya, bisa istilahnya menjelaskan. Tapi kalau di sana kan medianya kurang seperti itu gitu ya. Gimana Mas Gani kalau istilahnya itu mungkin salah satu kekurangannya. Tapi saya yakin juga tadi ada sedikit pencerahan bahwa kita nggak usah takut bersaing harga karena ada pasar masing-masing. Itu yang mencerahkan saya hari ini karena selama ini saya berpikiran kalau kita mau perang harga males gitu loh. Karena nggak sebanding gitu loh dengan mungkin nggak cocok dengan produk saya itu. Terima kasih. Ya, silakan Mas, langsung dijawab. Jangan perang harga. Oke, ya saya tanggapi yang belakang. Jangan perang harga. Artinya kita memberi harga itu kan sesuai dengan perhitungan kita. Jangan terjebak pada banting-banting harga. Karena yang biasanya banting-bantingan harga adalah bukan produsen. Yang biasanya banting-bantingan harga itu kebanyakan bukan produsen. Kayak misalnya kalau seperti reseller atau pedagang free margin misalnya dia beli barang dari produsennya 10.000, di awal dia jual 20.000, punya untung 10.000, ternyata jual 15.000. Nah itu kan bantingan harga karena mereka hanya mencari margin, bukan sebagai produsen yang juga punya tanggung jawab untuk mempertahankan brandnya, mempertahankan image gitu kan. Kita sebagai pemilik jasa harus mempertahankan itu. Wah barangnya mahal. Selama kita mempertanggungjawabkan bahwa kita tentukan itu jelas dasarnya, jangan takut untuk memberi orang mahal. Brand kita posisinya jelas gitu. Jangan yang lain murahan ya. Ada harga, ada barang, ada harga, ada barang gitu ya. Pegang aja itu selama kita cukup menjelaskan kenapa kita harga sebesar itu sesuai dengan kualitas barang, nggak masalah. Itu satu. Terus yang kedua, memang sekarang ini banyak marketplace macam-macam dan mereka punya aturan sendiri. Nah, di awal mungkin kita harus berhitung untuk mencermati mana marketplace paling cocok dengan produk kita, produk
fashion. Fashion itu kalau saya perhatikan sekilas, orang terutama yang kaum perempuan, karena kaum perempuan lebih banyak yang belanja, itu mereka lebih banyak belanjanya itu lewat satu marketplace, lewat Shopee misalnya. Mereka agak jarang lewat Tokopedia, nah atau Bukalapak. Sekian banyak marketplace, langkah yang untuk menghindari agar kita tidak pusing dengan sekian banyak marketplace, menentukan kira-kira mana yang paling cocok dengan produk kita. Ya, paling cocok itu dalam arti kalau bandingkan misalnya, apakah pembeli fashion itu lebih banyak ke atau misalnya lebih banyak ke Bukalapak atau lebih banyak ke Shopee, itu yang untuk kita tahu informasinya. Cara taunya gampang aja. Kalau kamu belanja online kemana sih kalau belanja baju? Pasti orang-orang yang online bisa kasih jawaban tuh. Terus itu yang paling langkah paling sederhana. Fokus ke satu, artinya karena kalau fokus ke nya adalah kita bisa menerima itu secara lebih cepat. Nah, kalau tadi Mbak Eka bilang bahwa marketplace tidak bisa dua arah, saya pikir bisa kok dua arah. Karena alasan marketplace itu selalu ada chat atau juga bisa menyampaikan feedback sistem. Nanti sistem yang menyampaikan ke kita sebagai penjual. Itu yang orang Indonesia kan harus nanya dulu barangnya gitu ya. Dan lewat jalur kita bisa komunikasi dengan pelanggan, atau kita menuliskan alamat email yang orang bisa komunikasi dengan kita. Itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah, kenapa misalnya kita merambah beberapa marketplace, itu juga timbangannya beberapa jenama yang memperluas di beberapa marketplace, selain pertimbangan tadi melihat pengguna marketplace, juga untuk memperluas pasarnya. Kan ada pengguna tertentu itu setia dengan satu marketplace, mau cari barang apapun datangnya ya cuma katakanlah dia datangnya cuma gitu. Tapi ada orang juga yang kalau belanja peralatan milih ke Tokopedia, kalau mau beli baju-baju Shopee. Ada juga konsumen itu, pelanggan seperti itu. Ada pelanggan yang setia ke Shopee aja, Tokopedia. Nah, dari sisi bisnis, tentu kita merambah orang-orang punya kesetiaan masing-masing. Kalau kita mau merambah orang yang biasa menggunakan satu agar menjadi pelanggan kita, maka kita harus market itu untuk memperluas. Tapi kembali lagi ke kesetiaan, karena sebagus apapun perangkat yang kita pakai, digital platform yang kita pakai, kalau kita tidak bisa menanganinya, itu jadinya malah jadi bumerang. Jadi bumerang buat kita. Contoh, ada satu jenama punya online shop, dia menyimpan email untuk bantuan, untuk komplain, kemudian ketika kita kirim email tidak merespon. Justru fasilitas yang dia kan malah jadi bikin konsumen malah kecewa gitu. Atau misalnya di marketplace kolom chat, pembeli ngechat terus lama jawabnya. Nah, kalau itu juga mengecewakan. Sekarang ada satu solusi di mana pintu untuk marketplace, bahkan untuk website. Jadi platform yang bisa integrasikan, kalau kita jualan di marketplace dan online shop sendiri, bisa diintegrasikan ke dalam satu pintu, ke dalam satu platform. Jadi kita bisa mana penjualan yang paling banyak di marketplace, katakanlah yang paling terjual di Tokopedia barang seperti apa, yang banyak terjual di Shopee itu yang mana, kita kan bisa jadi menganalisis karakter konsumen dari situ. Nah, kalau di platform ini orang lebih suka dengan harga yang lebih murah, tapi di platform yang lain bukan harga yang menentukan mereka membeli, tapi lebih ke desainnya misalnya, dan seterusnya.
kembali lagi, semua platform ini berguna. Yang pertama kita lakukan, saya tadi produk dan kreativitas dan jelas segmen pelanggannya itu sudah pasti, dan layanannya. Terus juga melihat kapasitas dan kapabilitas kita. Apakah kalau kita menggunakan itu cukup bisa ditangani atau tidak? Karena platform akan berguna kalau kita bisa menang. Nah, itu mungkin perlu kita lakukan. Sebelum kita menggunakan itu, kita pelajari mana dulu yang harus menjadi prioritas, mana yang kita bisa gunakan, mana yang belum bisa kita gunakan secara bertahap. Nggak bisa langsung sekali jaya. Tapi kita juga harus pahami dulu platformnya ini kegunaan utamanya apa, sehingga kita bisa mengoptimalkan fungsinya. Karena kalau kita tidak bagus apapun perangkat, kalau tidak bisa mengoptimalkannya menjadi tidak berguna. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Mbak Eka. Mudah-mudahan cukup bisa menjawab. Terima kasih. Ya, cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak Eka. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Carla Sari, Mas. Ini pertanyaannya adalah menggunakan analisis seperti Omni Analytics, seberapa besar efektif pengaruhnya terhadap penjualan? Oke. Ini agak susah dijawab karena ini saya nggak bisa jawab. Tidak boleh menjawab gitu. Tidak boleh menjawab. Jadi pertanyaan ini disampaikan ke Omnilit, jangan ke saya, nanti saya bayar untuk bilang itu. Kayak jadi gini, setelah mengeluarkan satu analisis, mereka perbandingan berapa, saya cuma bilang bahwa penyedia jasa seperti Omnilytics, kemudian edit.com misalnya, akan memberikan gambaran angka, tapi angka pasti, bukan angka pasti. Artinya mereka memberikan saran kalau mau ngejar, kan tujuannya ada mengejar penjualan, mengejar brand awareness, itu kan berbeda. Kalau seberapa efektif, menurut saya pentingnya ketika memberikan satu gambaran, katakan gambaran pasar, gambaran kecenderungan, jadi tahu apa yang dilakukan. Dan biasanya mereka akan menyarankan ini yang harus dilakukan, itu yang nggak boleh dilakukan. Ini dilakukan kapan? Apakah itu mutlak akan berhasil? Tidak ada yang mutlak 100%, tapi mendekati paling tidak. Jadi lebih terencana. Dan pengalaman itulah kita bisa jadikan catatan untuk ke depan, langkah apa yang harus dilakukan. Tapi yang jelas bahwa itu memberikan pengaruh, ya itu memberi pengaruh besar. Tapi kalau penjualan kan ada banyak faktor. Katakanlah begini, katakanlah brand kita nih sudah punya gambaran kira-kira konsumen, gambaran perilaku konsumen itu seperti apa. Kemudian kita coba gunakan strategi untuk menarik minat mereka membeli produk kita. Setelah berhasil menarik, tapi yang kitanya buruk, juga itu tidak berhasil. Gitu. Ada banyak faktor. Penyedia jasa seperti Omnilytics itu hanya memberikan satu gambaran dan memberikan saran, rekomendasi. Tidak bisa memastikan. Tergantung kita, apakah mengikuti saran dan rekomendasi dengan tepat atau tidak. Jadi lagi-lagi balik ke keputusan ada di si pebisnisnya. Keputusan apapun ada di pebisnisnya, dan keberhasilan tergantung dari kitanya. Kayak tadi, kalau kita sudah habis-habisan advertising, habis-habisan promo, ternyata ketika respon dari konsumen tidak meresponnya, ya bubar juga, gitu kan, menjadi tidak berhasil juga. Kurang lebih gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup menjawab. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab, Mbak Carla. Dan ini waktu kita masih ada lebih kurang 12 menit lagi. Buat teman-teman masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini,
Nah ini kira-kira kita akan pembahasan minggu depan akan tetap lanjut atau dengan topik yang baru, Mas? Masih satu rangkaian. Masih satu rangkaian. Nanti mungkin saya akan lebih detail untuk berikan. Oh, kalau untuk platform untuk misalnya untuk membantu kita dari untuk konten platformnya ini lebih kalau ini kan baru gambaran, nanti mungkin saya akan tunjuk ini platformnya yang apakah platformnya itu berbayar atau tidak. Sangat praktis banget. Tadi kan ada beberapa nih, kayaknya untuk pemasaran platform aja sih yang digunakan untuk pemasaran yang bisa kita pakai. Bisa tunjuk ini platform yang bisa kita pakai berbayar. Kemudian kalau membuat konten yang kadang kayak misalnya kita membuat untuk kampanye, video atau foto, kita kan menggunakan jasa orang lain. Mungkin yang lebih efisien kita coba create sendiri dengan platform yang ada. Cost-nya bisa lebih murah. Untuk banner kampanye, untuk promosi, mungkin kita tidak selalu harus minta graphic designer gitu, tapi kita bisa menggunakan platform yang ada, yang lebih murah, yang itu akan banyak membantu untuk mengurangi biaya. Nah, kayak seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan platform-platform mana yang bisa dimanfaatkan, sehingga kita pun akan menjadi tahu kira-kira kalau saya menggunakan platform itu cost-nya berapa, biayanya berapa. Gitu. Nah, ke depannya lagi, itu saya tidak tahu, karena saya di Smesco sampai akhir tahun, jadi apakah nanti akan sempat misalnya bagaimana kita memanfaatkan satu platform digital tertentu secara praktikal, tapi yang jelas untuk hal seperti itu akan saya akan menyiarkan ya, menayangkannya lewat satu-satu yang jelas. Kalau di satu-satu pasti itu ada, tapi kalau di Smesco ya mudah-mudahan aja masih ada kesempatan tahun depan. Ya, mudah-mudahan masih berlanjut untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kalaupun tidak, nah selalu teman-teman bisa update di 11.id karena di sana selalu Mas Hadikan akan siarkan informasi-informasi pembahasan tentang isu-isu seputar dunia fashion tentunya. Dan tahun depan lah, tahun depan. Tahun depan sudah bisa dinikmati. Siap. Dan ini saya ada satu penanya terakhir sebelum saya tutup. Ini dari Mas Didi. Saya unmute terlebih dahulu. Siang, Mas Didi. Siang, Mas. Mas, aku mau nanya dong. Ya, kalau ada nggak tools yang lebih murah atau lebih ekonomis untuk tahu kalau sebenarnya pangsa pasar kita itu yang mana sih? Itu aja. Oh, itu ya. Iya. Yang paling oke. Pangsa pasar kita siapa aja atau kita mau mengejar satu segmen tertentu? Pangsa pasar. Kalau Pangsa mau pasarnya, niche marketnya kita tuh sebenarnya apa? Karena beberapa kali kan jujur kalau kita Didi buat Didi ngedesain contoh baju gitu kan, udah tahu nih Didi bikin SWOT analisanya gitu kan, tapi kadang-kadang agak bingung. Contoh aja, Didi beberapa tahun terakhir kan ngedesain baju cowok gitu kan, batik cowok, tapi kok yang banyak beli itu malah ibu-ibu untuk suaminya gitu loh. Nah makanya kayaknya agak gampang gitu. Ada nggak yang tools-toolsnya yang mungkin tidak terlalu mahal, tapi kan kalau research kayaknya berat banget ya. Betul. Kalau saya yang relatif murah dibandingkan yang lain itu edit edit.com, edited setahu saya ya, itu lebih murah. Tapi coba menurut saya sih bisa ditanyakan dulu ke mereka, karena mungkin mereka akan pertama kita memutuskan kan mereka biasanya ngasih demo dulu. Jadi coba dikontak misalnya Edit atau ke Omnilytics. Kalau di Indonesia kebanyakan menggunakan Omnilytics, bisa tanya ke mereka, minta demo ke mereka seperti apa gitu, sehingga kita punya gambaran yang lebih jelas. Kalau saya merekomendasikan sih Edit kalau untuk fashion ya.
Baik Mas, makasih ya. Oke, sama-sama. Ya, oke, terima kasih Mas Didi. Ini sewaktu kita cuma tinggal 7 menit lagi, Mas. Mungkin pertanyaan juga sudah tidak ada. Nah, mungkin ada closing statement untuk kira-kira pembahasan seputar minggu besok dan minggu berikutnya, atau sudah selesai? Kalau minggu besok masih nyambung, tapi saya belum spesifik. Nanti kita akan bahas platform mana dulu gitu ya, karena kan banyak tuh kategorinya tadi. Ya. Jadi mungkin kita akan coba kemukakan beberapa yang penting. Terus yang kedua, kalau mau tanya di luar kelas ya biasa silakan WA kalau untuk tanya detail yang mungkin dan yang lebih praktis, bahkan mungkin juga kan, atau misalnya butuh sebetulnya kan secara personal apa yang saya kerjakan ini kan juga membantu untuk bukan cuma merekomendasikan tapi juga mengerjakannya gitu, karena saya punya tim gitu. Jadi mau tanya gimana sih misalnya step untuk memasuki memanfaatkan platform digital, untuk step awal itu apa sih yang harus dilakukan, kemudian kira-kira platform yang mana dulu didahulukan, bagaimana pengelolaannya. Nah, saya bisa jawab hal yang lebih detail, atau misalnya perlu bantuan untuk supervisi, dengan senang hati saya bisa bantu. Ya, oke. Dan mungkin untuk pelaksanaan kelas offline nanti kita akan umumkan ya Mas ya, jadwalnya kapan ya? Kita masih 3 topik atau 1, Ki? Yang untuk offline itu? Yang jelas 1, nanti kita akan gabung dengan event Jakten, itu sudah jelas. Tapi itu secara online juga sih Mas. Itu tetap secara online dan itu mungkin masuk ke dalam kategori online juga. Nah, nanti offline-nya terserah Mas Sadikin mau kita adakan selama 3 sesi kah, atau 2 sesi atau 1 sesi. Nah, nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut, dan tentunya nanti buat teman-teman silahkan update sesering mungkin nanti di WA kita akan share jadwalnya kapan, karena untuk kelas offline-nya kita batasi maksimal itu hanya bisa 25 orang. Tapi nanti yang teman-teman yang lain nanti tetap bisa menyaksikan kelas offline ini, tentunya akan kita sharekan juga secara online tentunya. Jadi untuk offline-nya kita batasi karena kondisi memang masih belum memungkinkan untuk kita menerima dan mengadakan kelas untuk kapasitas yang cukup banyak. Tapi nanti buat teman-teman yang tidak bisa mengikuti offline, kita akan siarkan juga secara langsung baik di Facebook maupun via Zoom nantinya. Dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas. Mungkin kita tutup saja karena kondisi. Paling ini saya sedikit pengumuman. Saya masih berbasis di Bandung, jadi mungkin baru di Jakarta sekitar akhir pekan ini. Jadi kalau teman-teman Bandung ada yang masih mau sharing, silakan kontak aja. Yang mau ngopi-ngopi bisa ya. Jadi saya ucapkan selamat juga nih buat teman-teman yang kemarin sukses di acara ISAF. Ini teman-teman IVI Bandung nih rata-rata nih yang mengikuti, selamat dan sukses. Kemarin acaranya bagus sekali. Dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa Spaceko sendiri untuk mengadakan event seperti itu tentunya. Dan terima kasih buat Mas Sadikin, materinya hari ini cukup menarik sekali dan cukup menggugah wawasan. Ada beberapa hal-hal penting yang selama ini tidak kita sadari, ternyata ini harus dan wajib kita perhitungkan untuk demi kemajuan bisnis kita tentunya di bidang fashion khususnya. Dan terima kasih. Ini saya mau bukan promosi, ini saya merekomendasikan. Sebaiknya kawan-kawan mulai beli ini tekstil pensil. Jadi lebih mengenali semua jenis bahan. Oke. Nah, itu bisa didapat di mana, Mas? Kira-kira? Bisa langsung ke sini. Tapi coba saya lagi mengusahakan kawan bisa biar satu-satu bisa menjadi distributor. Nanti saya coba biar lebih mudah gitu ya.
Ini penting karena pengetahuan soal tekstil, bagaimana merawatnya, karakternya seperti apa. Menurut saya ini kalau bisnis di fashion memang harus punya gitu ya. Itu sangat Itu bagus aja. dan sangat membantu sih, Mas. Oke, terima kasih Mas Sadikin informasinya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir baik melalui Zoom maupun Facebook yang sudah menyaksikan secara live di Facebook Smesco Indonesia. Dan tentunya kita jumpa minggu depan dengan topik dan pembahasan yang berbeda tapi masih serial yang sama. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Sampai ketemu.